Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, jumpa lagi dengan saya Buriani, pengajar Matematika kelas 11 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pada pertemuan keempat. Ini anak-anak ya, pertemuan keempat. Kita mau membahas tentang fungsi kuadrat. Tapi ini masih tetap bab 1. Kalau kemarin persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat. Nanti kita bisa membedakan yang persamaan kuadrat bagaimana, fungsi kuadrat bagaimana. Coba ini ya, diperhatikan. Nih, pertama kita mau memperhatikan tentang bentuk fungsi kuadrat. Nih, fungsi kuadrat biasanya disimbolkan dengan fx. Nih ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau disimbolkan dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c elemen dari bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalian bisa membedakan kemarin persamaan kuadrat itu bagaimana, fungsi kuadrat itu bagaimana. Kalau persamaan kuadrat itu bentuk persamaannya, kalau fungsi kuadrat itu bentuk fungsinya yang nanti ada hubungannya dengan grafik. Jadi ini kita mau menggambar tentang grafik. Dah ya? Sekarang kalau sudah mengetahui bentuknya, sekarang kita mau menginjak ke bagian yang kedua, yaitu grafik fungsi kuadrat. Nih, coba perhatikan, dari sebuah fungsi kuadrat, kita dapat menggambarkan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik parabola atau kurva. Jadi kalau kalian biasanya ada grafik garis lurus, ada grafik garis lengkung, atau kurva, itulah ya. Kalau grafik garis lurus itu fungsi linier, sedangkan kalau grafik fungsi kuadrat itu bentuknya kurva atau garis lengkung. Di sini ini hanya sebagai tambahan aja ya. Kalau fx itu sama dengan y, nanti adalah dalam koordinat kartesius dia berfungsi sebagai y-nya. Ya, fk dengan variabelnya x. Kemudian kalau fy itu sama dengan x, jadi dia akan berfungsi sebagai x, yaitu fk dengan variabelnya y. Nih, sekarang kita masuk dalam langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik, perhatikan ya langkah-langkah membuatnya. Ini yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi kita cari titik potongnya dengan sumbu X dalam grafik kartesius itu. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti y-nya sama dengan 0. Sehingga dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, itu nanti akan didapat titik x1,0 dan x2,0. Sudah dapat 2 titik. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, otomatis x-nya sama dengan 0. Sehingga dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu menjadi y sama dengan f0. X-nya diganti dengan angka 0. Dari persamaan itu, semua x, semua yang ada variabel x diganti dengan angka 0. Sehingga akan ditemukan a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c. Sehingga sama dengan 0 ditambah 0 ditambah c. Ketemu c. Di hasilnya c ya. Sehingga didapat 1 titik, jadi perpotongan dengan sumbu X dapat 1 titik yaitu 0, c. Tuh. Yang tadi perpotongan dengan sumbu X didapatkan 2 titik, sekarang
perpotongan dengan sumbu Y didapatkan 1 titik. Setelah itu masih ada lagi, yaitu dengan menentukan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu tengah-tengah kurva. Jadi yang membagi simetris antara kurva kiri dan kurva kanan. Sama nanti ya, jaraknya juga sama, bentuknya juga sama seperti orang bercermin ya, sama kanan kiri. Itu sumbu simetrinya itu cerminnya. Itu ya, cara menentukannya adalah dengan rumus X, saya berikan simbol XS ya, X sumbu sama dengan min B per 2A. Itu ya, kalian tinggal menentukan B-nya berapa, A-nya berapa itu ya, tinggal masukkan saja. Kemudian langkah berikutnya yang D adalah menentukan titik puncak. Titik puncak atau koordinat titik balik itu bisa puncaknya di atas, bisa puncaknya di bawah. Kalau di atas namanya titik balik maksimum, kalau di bawah namanya titik balik minimum. Ini ya, cara menentukan titik puncak adalah saya simbolkan dengan koordinat titik P. Saya simbolkan dengan P aja puncak ya, yaitu koordinatnya min B per 2A, yaitu sumbu simetri tadi, koma min D per 4A, di mana D adalah diskriminan yang di pertemuan ketiga kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian atau bisa saja dengan titik P adalah XS, yaitu XS tadi, sumbu tadi, koma F, X. Jadi titik X yang di sumbu simetri tadi dimasukkan dalam fungsi kuadratnya. Itu ya. Langkah berikutnya, ini yang E adalah menentukan titik bantu bila perlu. Itu bila perlu, bila diperlukan untuk menggambar. Kalau gambarnya kamu masih bingung ya, kalian bingung gambarnya, ada salah satu titik bantu, ambil salah satu titik X, nanti berapa Y-nya untuk membantu. Ini catatan ya, catatannya grafik fungsi kuadrat menggunakan koordinat kartesius. Karena ada koordinat lain ya, koordinat kutub juga ya, tapi untuk khusus grafik fungsi kuadrat yang digunakan adalah koordinat kartesius, yaitu X, Y, di mana X dinamakan absis dan Y dinamakan ordinat. Tuh, biasanya anak-anak kadang, X itu namanya apa ya, Y itu namanya apa, ini ya untuk pengetahuan juga catatan, kalau X itu namanya absis, kalau Y namanya ordinat. Dah, sekarang kita masuk pada contoh. Jadi kalau matematika itu kalau tidak ada contoh kurang mendalam ya, kurang paham. Sehingga ini ada contohnya, hanya gelambiar gitu ya, diberi contoh biar lebih paham. Nah, ini contohnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Tadi Y apa? Y itu sama dengan Fx ya, jadi Y itu fungsi X. Jadi fungsi yang variabel fungsinya adalah variabel X. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Karena kita mau menggambar sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah diberikan. Yang A, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi kita cari titik potong dengan sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kita masukkan sekarang ya. X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai cara yang paling cepat ya, adalah dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan 2 suku perkalian 2 suku sama dengan 0, sehingga ketemu X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Dah, sekarang yang bagian suku pertama dulu, X min 1 sama dengan 0. Kemudian bagian yang kedua, atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga ketemu hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Sehingga didapat 2 titik potong dengan sumbu X, yaitu titik 1,0 dan 3,0. Berikutnya yang langkah kedua, di titik potong dengan sumbu X sudah, kita dapatkan 2 titik, sekarang titik potong dengan sumbu Y, di otomatis X-nya sama dengan 0, karena dia berada di sumbu Y, sumbu yang tegak itu ya, di sumbu X, sumbu yang mendatar. Kemudian kita masukkan kalau X-nya diganti dengan angka 0. Tadi persamaannya bagaimana? Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Sekarang
X-nya diganti dengan angka 0. Sehingga ketemu Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3, sehingga ketemu 0 dikurangi 0 ditambah 3, ketemu 3 hasilnya. Sehingga didapat titik potong dengan sumbu Y 0,3. Kita sudah dapatkan 3 titik ya. Titik potong dengan sumbu X 2 titik, titik potong dengan sumbu Y 1 titik. Itu kalian ingat ya, kalian ingat-ingat nanti titik-titiknya juga. Kalau mau gambar, paling enggak ditulis sendiri. Oh, titik ini ya, sudah dapat 3 titik. Sekarang kita mau mencari sumbu simetri, yaitu garis tengah. Nanti garis tengah itu melewati X sama dengan berapa nanti untuk tengah-tengahnya. Ini sumbu simetri tadi rumusnya XS sama dengan min B per 2A. Sehingga hasilnya XS sama dengan min. B-nya tadi berapa? B-nya min 4 ya. Tinggal masukkan min kurung min 4 kurung, tutup. Dibagi 2A. 2A-nya 1, 2 kali 1. Sehingga ketemu min 4 sama dengan plus 4 dibagi 2 kali 1, 2. Sehingga ketemu sumbu simetrinya adalah XS sama dengan 2. Jadi garis itu adalah melalui titik X sama dengan 2. Yang titik X-nya 2 itu langsung dibuat garis lurus, itu garis sumbu. Dibuat garis titik-titik aja ya, dibuat garis titik-titik. Dah, kalau sudah, langkah berikutnya, langkah yang D, yaitu menentukan titik puncak. Ini puncaknya ini. Ini juga penting sekali, karena anak-anak kadang kalau belum ada puncaknya nggak tahu ini modelnya bagaimana ya. Nah, kalau sudah ada puncaknya, oh puncaknya di sini. Nah, nanti bisa menggambar. Puncaknya di sini, sumbunya di sini, bisa menggambar. Karena menentukan titik puncak adalah koordinat P-nya adalah XS. Ini saya pakai langsung XS saja, karena sudah ada di atas, tinggal masukkan, lebih enak. XS, FXS, itu fungsi kalau X-nya diganti dengan sumbu simetri. Itu ya, sehingga ketemu XS-nya tadi sudah ketemu ya, berapa? 2. Sekarang angka 2 tadi kita masukkan dalam fungsi, mengganti variabel X. Sehingga ketemu 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. 2 kuadrat hasilnya 4, dikurangi 4 kali 2 hasilnya 8, ditambah 3. Hasil terakhirnya adalah min 1. Kalau sudah, sehingga didapat titik puncak 2, min 1. Sehingga kalian sudah dapat 4 titik. Ya, tadi coba perhatikan. Nah, ini gambar grafiknya ini ya. Di gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini gambarnya, sumbu Y adalah sumbu yang tegak, yang vertikal ya. Kemudian sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau yang horizontal. Itu perhatikan, jangan sampai kebalik itu sumbunya ya. Dah, tadi apa saja? Titik potong dengan sumbu X didapat nilai berapa? 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Situ sudah ada ya, tampak ya dalam slide ya. 1,0. Kemudian titik yang kedua, titik potong yang dengan sumbu X yang kedua adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kamu sudah dapat ini ya. Buat 2 titik dulu di garis ya. Setelah itu kita langkah yang kedua tadi, titik potong dengan sumbu Y. Tadi didapat berapa? X-nya 0, kita tarik ke atas karena positif 3 itu ya. Kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Itu. Kita tarik ke angka 3. Ke angka 3 sehingga ketemu di 0,3. Kamu tebelin titiknya itu ya, tebelin. Jadi sudah dapat 3 titik. Terus apalagi tadi? Sumbu simetri, X-nya berapa? Ketemu 2 toh? 2 itu di titik X sama dengan 2 itu, kalian buat garis tipis-tipis ya, garis putus-putus juga bisa. Itu mungkin di slide tidak ada ya, tapi enggak apa-apa. Kalian buat aja ya, garis tipis-tipis, putus-putus itu, sampai ke bawah aja, sejajar dengan sumbu Y. Tuh, melalui titik X sama dengan 3 dibuat garis putus-putus. Nah, itu adalah sumbu simetrinya. Jadi nanti ke kiri dan ke kanan sama. Sudah dibuat garis sumbu. Setelah itu kita menentukan titik puncak.
Titik puncak itu otomatis melalui garis sumbu tadi. Itu 2, berapa gitu ya. Nah, ternyata 2, min 1 tadi perhitungannya, ya kamu ke bawah karena min 1 ke bawah 1 langkah. Nah, itu didapatkan, itu digambar ya 2, min 1-nya ke bawah. Tik, sudah kamu beri titik. Setelah itu kamu bisa dari titik itu, kalau kamu belum bisa menggambarkan, cari titik lain ya. Tapi kalau dari itu sudah bisa, itu saja cukup. Nah itu perpotongan dihubungkan lengkung tapi bentuknya, jangan pakai penggaris. Itu anak-anak kadang gitu ya, pakai penggaris nanti bentuknya kaku ya, segitiga, itu bukan kurva lagi ya. Tidak benar walaupun sudah melalui titik-titik itu ya, tapi tidak benar. Sehingga buatlah garis yang lengkung karena kurva ya. Garisnya modelnya lengkung ya, seperti yang ada pada slide itu. Itu ya anak-anak ya. Coba nanti dipelajari lagi, dilihat langkah-langkahnya. Tidak banyak kok ya, langkahnya hanya 4 saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, itu tentang karakteristik fungsi kuadrat. Itu bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi ini gunanya juga untuk kalau ada soal-soal objektif. Jadi kalian bisa melihat, oh ini gini, oh berarti karakter ini bentuk grafiknya ini, karakter ini bentuk grafiknya ini. Jadi kalian tidak bisa menghitung, biasanya sudah tahu, oh ini mesti jawabannya ini, kadang ada yang gitu ya. Itu dengan melihat karakternya. Coba perhatikan ini ya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ini ya karakteristiknya. Jadi ada A lebih besar 0, ada A kurang dari 0. A itu apa? A itu adalah koefisien X kuadrat yang kemarin dari persamaan ya. Kemudian D itu apa? Diskriminan, nilai diskriminan. Cari nilai diskriminannya ya. Seperti kemarin sudah kita mencari nilai diskriminan. Jadi D lebih besar dari 0, berarti ada 2 titik X yang berlainan. D sama dengan 0, ada 2 titik yang sama, jadi 1 saja. Kemudian D kurang dari 0 adalah tidak ada titik ya, karena apa? Bilangannya adalah bilangan khayal ya, imajiner. Tuh. Dah, sekarang coba lihat karakteristik ini ya. Nah, ini ada 6 kotak ini ya, ada 6 kotak, ini ada tipe-tipe 6. Dah, sekarang yang pertama adalah jika A-nya lebih besar 0, bisa dikatakan A positif. Mana nilai-nilai yang di atas 0 adalah nilai-nilai yang positif. Jadi kalau A-nya positif, ya, kalau fungsi itu A-nya positif, dan diskriminannya juga positif, maka bentuk grafiknya seperti itu, terbuka ke atas. Jadi seperti huruf V ya, tuh, seperti huruf V terbuka ke atas, kalau biasanya saya mengatakan ya, terbuka ke atas, dan dia melalui sumbu X itu berpotongannya 2 titik. Itu kalau A-nya positif, D-nya positif. Tuh, jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalian tidak usah melihat angka-angkanya sudah bisa, oh itu kalau A-nya positif, D-nya positif. Mesti bentuknya gitu, enggak bakalan yang lain bentuknya. Cuma nanti tinggal menentukan nilai-nilainya saja. Kemudian kalau A-nya positif, D-nya sama dengan 0. Bentuknya juga masih terbuka ke atas, tetapi hanya 1 titik potong dengan sumbu X. Itu yang kedua itu ya, yang kotak yang kedua. Atas, yang bagian atas tapi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kotak bagian atas yang nomor 3, itu kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif ya, D-nya negatif, A-nya positif. Itu bentuknya juga terbuka ke atas, tapi dia tidak memotong sumbu X, karena X-nya imajiner. Kemarin ya, di X-nya nilai X-nya imajiner atau bilangan khayal, jadi tidak ada bilangan real yang memenuhi. Tuh, dah kalian perhatikan itu ya. Bentuk-bentuknya, diingat pokoknya kalau A-nya positif, kurvanya selalu membuka ke atas. Terus kemudian kalau D-nya positif, berarti 2 titik potong. D-nya sama dengan 0, 1 titik potong. D-nya negatif, tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Tuh. Sekarang kalau A-nya negatif, sekarang bagian bawah, kotak bagian bawah. Kotak bagian bawah ini kalau A-nya negatif, yaitu A kurang dari 0, nilai-nilai di mana bilangan itu kurang dari 0. Pak perhatikan, itu kurvanya, bentuk kurvanya selalu menghadap ke bawah, seperti gunung. Di menghadap ke bawah, terbukanya ke bawah, terbuka ke bawah. Bukanya ke bawah ya. Tuh. Sekarang bila mana D-nya positif atau D-nya lebih besar dari 0,
maka dia membuka ke bawah dan mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X. Itu ya. Sekarang bila mana D-nya sama dengan 0, A-nya tetap negatif tadi ya, maka dia akan membuka ke bawah juga, tetapi titik potong dengan sumbu X hanya 1. Itu ya anak-anak ya. Sekarang kalau yang terakhir ini A-nya negatif, D-nya negatif, dia membuka ke bawah dan tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Perhatikan ya, di karakteristiknya ada 6 itu. Kalian ingat-ingat ya, model-model karakteristik grafik fungsi kuadrat. Dah, kiranya itu ya anak-anak ya untuk pertemuan yang keempat kali ini. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tetap semangat, semoga sehat semuanya ya, sehingga bisa belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.